bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Febriani Siska dengan NIM F1032231014. Saya di sini menjawab pertanyaan UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah buatlah analisis teori behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran dalam mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, teori behaviorisme memiliki peran penting dalam pembelajaran, khususnya dalam membantu siswa menguasai keterampilan dasar dan meningkatkan motivasi mereka. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan dalam penjelasan proses mental yang kompleks dan dapat berpotensi disalahgunakan. Guru perlu memahami teori behaviorisme secara kritis dan menggabungkannya dengan teori-teori lain seperti kognitivisme untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendorong hasil belajar yang optimal. Yang kedua adalah teori kognitivisme, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami proses belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Teori ini lebih menekankan pada peran aktif siswa, pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemahaman konsep yang mendalam. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teori kognitivisme tetap menjadi landasan penting dalam pendidikan modern. Guru perlu memahami dan menerapkan prinsip teori kognitivisme ini secara efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan membantu siswa mencapai potensi belajar mereka. Nah, yang kedua, dengan pertanyaan, buatlah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran cooperative learning minimal 2 model dan jelaskan bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, kita akan mengenali model pembelajaran kooperatif ini. Yang dimaksud cooperative learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antara peserta didik dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi partisipasi dan hasil belajar siswa. Berikut adalah beberapa model pembelajaran kooperatif beserta kelebihan dan kekurangannya, serta dampak terhadap hasil belajar peserta didik. Yang pertama, kita pakai model STAD, Student Teams AC Higher Performance Division. Kelebihannya, meningkatkan motivasi belajar siswa, termotivasinya untuk belajar karena mereka bertanggung jawab atas keberhasilan kelompok mereka. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri kepada peserta didik, merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembelajaran karena mereka didukung oleh anggota kelompok mereka. Nah, yang kita bahas tadi adalah kelebihan dari model STAD, Student Teams AC Performance Division. Sekarang kita akan membahas kekurangan dalam model STAD ini. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pembentukan kelompok, diskusi, dan evaluasi dalam STAD membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran individual. Yang kedua juga membutuhkan guru yang terampil. Guru harus terampil dalam mengelola kelompok dan memberikan bimbingan yang tepat kepada siswanya. Nah, setelah model STAD, yang kedua adalah model Jigsaw. Kelebihan dari model Jigsaw ini meningkatkan pemahaman konsep. Peserta didik belajar tentang berbagai aspek sesuatu topik dengan mendiskusikan bersama anggota kelompok yang memiliki apresiasi berbeda, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Siswa diajak untuk
menganalisis informasi dari berbagai sumber dan menyusun yang menjadi pemahaman yang utuh. Kekurangan model Jigsaw ini adalah membutuhkan persiapan yang matang. Guru harus mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik dan membagi tugas kepada siswa secara merata. Membutuhkan waktu yang berlebih lama. Proses pembelajaran Jigsaw membutuhkan waktu yang lebih lama karena melibatkan berbagai tahapan seperti belajar mandiri, diskusi kelompok, dan presentasi. Model dari yang kita bahas, kita lihat, dan kita dengar, kesimpulan dari kedua model ini adalah model pembelajaran kooperatif seperti STAN, STAD, dan Jigsaw memiliki berbagai kelebihan yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Namun, penerapan model ini membutuhkan persiapan dan pengelolaan yang matang dari guru dengan pengelolaan yang tepat. Model pembelajaran kooperatif dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa.